Beliau adalah seorang master terbaik di bidang keuangan, di dalam penataan keuangan. Dia adalah lulusan Magister Management, Certified Financial Planner, Qualified Wealth Planner, Associate Estate Planning Practitioner. Ya, ini gelar-gelar untuk profesi perencana keuangan. Jadi beliau tidak hanya jago di akademis atau cuma belajar, tapi dia juga praktisioner. Dia membantu keluarga, individu maupun perusahaan dalam mengelola keuangan. Selain di situ, beliau juga independent financial planner, business management coach di Viva Financial, pemateri financial management for family and kids, tim penulis pendidikan sosial di Direktorat Kemendikbud, penggagas 1000 guru bijak finansial. Moto beliau, cukup itu keputusan, cukup itu bulan. Mari kita sambut Ibu Ervina Kristi. Unmute dulu Bu, minta maaf. Bisa tolong di unmute, host? Itu Bu. Wah, saking semangatnya ya Bu ya. Shalom, selamat malam Bu Vina, selamat datang. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang kita bisa ada bareng malam ini. Tapi kita ketemu dalam situasi yang berbeda. Karena kalau pas kemarin kita ketemu pas suasana liburan, 12 Mei, hari ini kita ketemu dalam suasana di luar yang sangat serius yang tadi Pak Budi tadi ceritain. Lagi mikirin bagaimana uang sekolah, bagaimana uang pangkal, dan bagaimana anak-anak ke depan ini, atau mungkin lagi nunggu pengumuman. Ya, situasinya begitu berbeda daripada Mei yang lalu. Baik, seberapa banyak nanti kita yang sudah ikut sesi 1 yang bulan Mei lalu, harapan saya kita bisa sama-sama sudah ada langkah kecil untuk kita melakukan perubahan. Karena kita kembali lagi ke awal yang lalu bahwa setiap kita harus punya tujuan keuangan. Kenapa begitu? Ya supaya uangnya nggak nguap kemana, perginya tanpa kejelasan. Yuk kita review dulu sebentar. Buat teman-teman yang hadir malam ini tetapi belum ikut sesi yang lalu, boleh lihat kembali di YouTube-nya Proing supaya bisa nyambung gitu ya setelah sesi ini. Tapi malam ini kita akan bermain sedikit, kita pakai otak kiri kita karena kita di pertengahan sesi nanti kita akan hitung-hitungan dan supaya kenapa sih? Karena kalau pada saat kita ini sibuk, udah nggak sempet gitu. Tapi apa bedanya pada saat malam ini hitungan kita di Proing? Kita tidak menghitung secara parsial, tetapi kita akan menghitung secara keseluruhan. Jadi bukan part A sendiri, part B sendiri, part C sendiri gitu. Nanti malah ketumpuk-tumpuk. Jadi kita akan menghitung secara komprehensif apa sih kebutuhan kita minimal dari fondasi yang kita sudah lakukan pengertian kita di sesi yang pertama. Oke. Yuk, sama-sama kita lihat review dari yang bulan lalu. Pertanyaan pertama, sudah tahu kemana uang Anda pergi? Karena judulnya ini kan sama ya. Tahu nggak kemana uang Anda pergi? Nah, mungkin ada sebagian menjawab, sudah. Bagus. Kalau sudah, pertanyaan kedua adalah, apakah uang Anda pergi untuk sesuatu yang berguna atau bermanfaat? Nah, ini bisa diketahui kalau yang pada jawaban pertama Anda mengatakan sudah. Tapi mungkin di pertanyaan pertama Anda mengatakan sudah Bu, tapi enggak, masih ada bocor lah gitu. Ya oke lah, kita masih dalam proses 21 hari sedang mengatur kebiasaan. Ya, tetapi kalau Anda menyadari tidak bisa melakukan konsisten dan Anda menyadari ada kebocoran, ayo wake up. Ini waktunya kita segera tahu bagaimana apa yang kita lakukan, kemana uang kita pergi, supaya kita bisa jawab pertanyaan yang kedua. Apakah uang kita pergi itu membawa manfaat? Patokannya bagaimana? Apakah kemarin pada saat belanja setelah tanggal 12 Mei, Anda terima THR, mungkin Anda terima gaji, bisa membedakan bahwa uang saya pergi untuk membeli kebutuhan. Kebutuhan hari ini atau kebutuhan masa yang akan datang.
Artinya Anda memberikan sesuatu dengan value dari barang atau jasa yang memang berguna. Tidak terbuang-buang gitu ya. Kedua, Anda sudah memikirkan keinginan ketika saya membeli, bisa memilih, membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena ketika kita ngikutin keinginan, apalagi mungkin yang kemarin kita untuk mencapai tanggal ini, kemarin kita melewati tanggal 6 Juni. Nah, hari belanja 66. Nah, masih ada nggak yang tergoda dengan 66 gitu ya? Ini kan jadi sesuatu yang, wah gitu ya. Nah, atau Anda menjawab belum. Kalau pertanyaannya sudah tahu kemana uang Anda pergi dan Anda menjawab belum, aduh, kenapa? Apa yang membuat belum melakukan atau masih melakukan seperti yang sama seperti kemarin? Nah, karena tahu aja tidak hanya cukup, tahu aja tidak membuat kita mencapai tujuan. Tapi ketika kita melangkah, kita akan mencapai tujuan. Seperti hari ini misalnya, saya pada jam 7 malam akan ikut acaranya Proing. Langkah yang Anda buat adalah ada daftar lewat WA. Kalau misalnya hanya sekedar tahu, oh Proing ada acara, tapi nggak ikut, nggak daftar ya, nggak bisa. Mungkin, karena kita tahu ada second watching-nya, kita bisa lihat dari YouTube. Tapi kalau enggak, kan kita melewatkan kesempatan, kita tidak pernah mencoba. Jadi buat yang menjawab pertanyaan pertama, belum tahu kemana uang pergi, ayo please, kita ada di komunitas yang luar biasa di Proing ini untuk, saya yakin teman-teman Proing ya, Pak Christian Eko mengadakan acara ini untuk sesuatu, karena kita mau tumbuh bareng di komunitas yang sehat, di komunitas yang benar, karena pergaulan buruk itu kan merusak kebiasaan baik. Makanya Proing ini diadakan supaya kita bisa profesional di bidang kita. Kita bisa menang, kita bisa kuat di dalam dulu, kuat di rumah tangga dulu, kuat di dalam diri kita dulu. Sehingga pada saat menghadapi situasi seperti ini kita bisa menang. Kita kemarin sudah belajar ada dana darurat. Nah, itu sudah coba dihitung atau belum? Tapi baik, malam ini masih ada kesempatan ya. Pertanyaan ketiga adalah, apakah ada kegiatan atau kebiasaan yang sudah dilakukan untuk mengatur kegiatan keuangan kita untuk mencapai tujuan? Bukan mulai dari hal yang besar loh, mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari mana? Dari rumah kita. Dari mana? Dari dapur mungkin kalau Anda ibu rumah tangga. Ngajarin ART bagaimana untuk memperpanjang nilai ekonomi barang. Kemudian kita mulai dari mana? Dari kita sendiri. Contohnya, kebiasaan matikan lampu, misalnya ya. Kita sendiri punya kebiasaan, setelah kemarin saya coba mencatat. Nah, boleh live chat nih. Siapa yang sudah mencatat pengeluarannya? Karena hal yang paling bisa dikontrol adalah mengontrol pengeluaran. Kalau kita mengontrol pendapatan, kan apalagi baru sebulan kan belum bisa ya. Gaji baru kita terima sekali, THR baru kita terima sekali, yang kemarin mau THR lagi tahun depan kalau Anda karyawan. Kalau pengusaha mungkin masih dalam bentuk piutang, belum masih dalam bentuk tagihan yang kita belum bisa terima. Nah, nyatet enggak? Anda sudah mulai memisahkan langkah kecilnya, kebiasaannya memisahkan untuk usaha sendiri, untuk pribadi sendiri. Untuk urusan pekerjaan sudah mulai dipisahkan kantongnya pekerjaan. Untuk yang pribadi ya kita pribadi. Sudah nyoba belum? Jadi ya kebiasaan hidup sehari-hari untuk memperpanjang nilai ekonomi barang. Kedua, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kedua, bikin catatan. Misalnya ya, ini langkah kecil apa? Kegiatan apa, kebiasaan apa yang kita sudah lakukan. Karena nggak ada yang bisa nolong kita kecuali kita sendiri, makanya kita harus berubah dengan langkah kecil. Yang ketiga, mulai bikin anggaran nggak? Kan kita sudah melewati hampir sebulan, 4 minggu lah ya. Jadi kita bikin misalnya minggu ini budget berapa gitu, rencana berapa, supaya menghindari hal-hal kecil. Itu langkah-langkah kecil ya yang kita harus buat. Dan harapan saya setelah ini kita akan membuat itu ya. Jadi pentingnya bikin anggaran, pentingnya kita mencatat, pentingnya kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil supaya ada perubahan, bukan untuk jadi pelit, tapi untuk kita jadi hemat.
Hemat Ya. itu apa? Bijaksana, kita melakukan sesuatu untuk nilai yang lebih baik. Kalau kita pelit, itu menghabiskan haknya orang buat kita sendiri. Saya minjam, padahal saya punya. Itu faktor disengaja. Supaya punya saya utuh, punya orang lain cepat habis. Nah, itu bukan begitu harapannya setelah dari Proing ini. Setelah kita ikut sesi Where Your Money Goes ini bukan berarti kita jadi pelit. Enggak loh, tujuannya bukan jadi pelit, tetapi kita jadi lebih bijaksana. Kita tahu posisi kita bahwa kita ini pengelola bukan pemilik. Bahwa hari esok itu ada. Tuhan bicara begini, hari depan, Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Betul. Tapi bagian kita adalah menjalani hari-hari kita supaya hari depan kita penuh harapan. Harapan itu benar tercapai. Saya diingatkan dengan semut. Kita ini kan makhluk yang luar biasa, tapi disuruh belajar kepada semut yang dia menyediakan makanannya di musim panas. Nah, ini semua saya melihat, kalau melihat dari fotonya ya, semuanya kan orang-orang wajah-wajah usia produktif. Artinya usia yang masih wow gitu ya, masih banyak bisa berkarya. Jadi ayo kita bangun lagi. Pertanyaan yang keempat, setelah ini baru Pak Budi akan bikin polling, saya berharap menjawab supaya kita tahu. Kalau pertanyaan pertama buat Anda menjawab belum atau belum itu malah parah ya. Pertanyaannya kenapa kok belum? Kalau belumnya karena Anda mengalami nggak ngerti gimana cara mulainya. Nah, di sini ada tim Proing yang sangat lengkap, isi aja chatnya. Saya belum memulai gitu ya. Saya mengalami kendala untuk memulai. Lebih baik kita clear supaya nanti teman-teman di Proing, semua tim Proing ini dalam hal melayani, betul-betul melayani betul sesuai dengan pas dengan tujuannya gitu ya. Tidak melayani di awan, tapi benar-benar membumi sampai keluarga kita, komunitas kita ini nanti benar-benar jadi komunitas yang kuat, yang menjawab kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Bukan memberikan uang loh ya, bukan. Tetapi kita sama-sama berjalan untuk bisa mencapai tujuan dalam berproses dalam setiap harinya kita, nggak sendiri gitu. Kalau teman-teman menjawab, misalnya Bapak Ibu menjawabnya, sudah sih, tapi pasti bolong-bolong. Oh, mungkin berarti butuh teman, butuh mentor, atau dan mengalami kendala untuk memulai melakukan ya, minimal dari part 1 kemarin, sesi 1 yang kemarin. Oke? Jadi review yang dari sesi 1 adalah paling pokok kemana uang kita pergi. Sampai Pak Christian mengulangi judul ini 2 kali kan berarti message-nya demikian penting gitu ya. Karena usia produktif ini bagaimana dibuat mapan. Mapan yang betul-betul mapan di dalam Tuhan gitu ya. Kita tidak greedy, kita tidak gubruk-gubruk gitu ya, tetapi betul-betul kita sebagai orang yang memang betul-betul menjadi pelaku bukan pendengar. Ya. Oke Pak Budi, itu dulu dari review. Kalau Pak Budi mau sambung ke kuis, silahkan saya akan masuk. Siap, betul. Jadi yang pada poin keempat itu nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut bagaimana di sesi terakhir. Cuman untuk yang awal ini kami mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk mengisi polling yang sudah disediakan, guna kami bisa mengetahui sejauh mana Bapak Ibu sampai di sesi satunya. Mohon ya, ini akan di-share oleh host, pollingnya mohon dibantu mengisi. Oke, ya jadi pollingnya yang pertama ada tahu kemana uang Anda pergi ya. Nah, di screen saya nggak bisa lihat, tapi
Coba saya bukakan dulu ya. Ya, pertanyaan pertama, apakah Anda mengikuti seminar pada sesi 1? Mohon dijawab ya atau tidak. Dan jika pertanyaan kedua, apakah Anda mengikuti Where Your Money Goes pada sesi 1? Sudah tahukah kemana uang Anda pergi? Dan pertanyaan ketiga, jika Anda sudah mengikuti Where Your Money Goes sesi 1, apakah Anda telah mengimplementasikan hal tersebut yang Bu Vina tadi sempat ceritakan? Kalau saya itu langsung Bu, langsung download apps, langsung nyatet Bu. Oh, oke, saya itu banyak di mananya sih? Banyak di ngopi-ngopinya ternyata Bu. Iya, jadi ke-track Bu, uangnya kemana itu. Ya, betul sih. Jadi kita tahu, oh ternyata saya banyak spending di sini, apakah itu spending yang berguna atau tidak, itu kita menimbang jadinya. Keren, keren sih. Oke. Oke, apakah sudah berhasil? Ya. Sepertinya sudah ya ini ya. Boleh kita Oke. lanjut ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih buat partisipasinya betul Bu. terima Thank kasih you. buat jawaban Jawaban jujurnya ya. partisipasinya dan buat teman-teman semuanya. Oke. Harapan saya ini betul-betul keadaan yang sebenarnya. Halo? Ya, Cek, Bu Pak Vina. Budi dengar nggak? Dengar jelas Bu. Ini hasil pollingnya. Oke. Oke. Jelas. Pada pertanyaan yang pertama, itu 59% menjawab ya. Jadi apakah Anda mengikuti seminar? Ya. Jadi pesertanya banyak yang ikut Bu. Masih ingat Bu sama kita Bu. Yang kedua, apakah Anda mengikuti dan sudah tahu kemana uang Anda pergi? 59% juga ya Bu jawabannya Bu. Tahu Bu. Wah, keren, keren, keren. Oke. Terus yang ketiga, apakah telah mengimplementasikan? 41% menjawab sudah, 22% belum, 38% menjawab belum mengikuti sesi 1 Bu. Begitu. Jadi kebanyakan mungkin banyak yang praktek nih Bu sebetulnya Bu. Gitu. Oke. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak Budi. Siap. Oke. Nah, kalau Anda semua sudah ikut, yang sesi 1 sekarang masih stay, saya ucapkan terima kasih buat semua atensinya, berarti kita akan berproses bersama-sama. Kami juga akan memberikan special attention bila Bapak Ibu punya kendala dan bagaimana kita untuk bisa lebih personal gitu ya, supaya kita sama-sama membangun. Nah, kita ingat satu ayat yang kemarin kita sudah baca, kenapa kita mesti melakukan ini? Sebab siapakah di antara kamu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk dulu untuk membuat anggarannya? Saya karena ini lanjutan, biar kita tetap terkonek dengan sesi 1 dan tujuan daripada Where Your Money Goes ini, supaya dalam masa produktif, dalam musim panas yang kita miliki, kita betul-betul menjadi orang-orang yang menyiapkan, apalagi kita sudah dibekali dengan kebenaran firman bahwa Allahku yang akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita juga percaya bahwa berkat itu mengejar orang benar gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, langkah-langkah dalam kebenaran firman Tuhan itu membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan. Duduk artinya kita betul-betul tenang, betul-betul berpikir, kita ngerti gitu ya. Apa yang harus kita buat? Tenang dulu supaya kita bisa berpikir. Di dalam tinggal tenang itu ada kekuatan. Nah, apa yang kita buat kalau kita sudah duduk, kita tenang, kita membuat anggaran, membuat budgeting yang kemarin kita sudah belajar lebih detail. Supaya apa? Jangan sampai kurang untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah tujuan kita, ya. Dan kita kemarin sudah belajar satu menara. Saya
mau belajar lagi, mau ngingetin lagi, ini di financial planner kita mengenal 6 jalan, ada financial ways. Betapa orang menetapkan tujuan itu sangat penting. Jadi kemana uang kita pergi? Ya harus ada tujuannya dulu, tetapkan tujuannya dulu, mau apa, mau kemana. Dan kita kemana sudah tahu bahwa kita akan membuat pondasi. Pondasinya apa? Yang kemarin itu mau mulai dari cost of living sampai dengan warisan yang paling dasar. Di pondasi ini kita mesti kuat gitu supaya nanti ketika bangunan ini berdiri, apalagi nanti pada saat finishing, kalau satu bangunan satu rumah itu biasanya lama, tapi karena kita sudah punya tujuan yang jelas, maka perhitungan yang baik rumah itu pasti akan jadi gitu ya. Kemudian tahap mengumpulkan data. Nah, yang 21 hari, hampir 1 bulan dari sesi kita berlalu, sebetulnya Bapak Ibu sedang mengumpulkan data buat Bapak Ibu sendiri. Bagaimana mencatat, bagaimana membuat anggaran. Sudah mengerti ternyata ada kebocoran-kebocoran. Oh, ternyata dalam sekian waktu ini pengeluaran saya terbesarnya itu di sini gitu kan. Bapak Ibu bisa ambil apps ya, nggak seperti dulu nyatet manual gitu, nyatet pakai kertas, pakai note, pakai blok note kecil. Sekarang kan bisa pakai apps gitu. Jadi ayo kita lakukan. Setelah mengumpulkan data yang hari-hari ini kita dapat, buat kita sendiri kita menganalisa di mana ya, apa yang membuat aku bocor ya. Nah itu bisa kita kerjakan. Kalau kita nggak mengumpulkan data, kita nggak membuat, nggak mencatat, kita hanya akan ada di awan-awan gitu ya. Oh ternyata aku borosnya di sini, perasaan saya. Tapi malah ternyata borosnya di beli makan online gitu. Karena dipikir dengan beli makan online lebih murah karena dapat poin, dapat reward berikutnya. Tapi ternyata begitu dibandingkan, tetap lebih sehat, tetap lebih murah, tetap lebih menjaga hubungan kalau kita masak sendiri. Misalnya begitu. Itu salah satu contoh pada saat kita punya data untuk kita menganalisa data. Nah, setelah itu kita bisa tahu, kita menyusun tahap berikutnya, menyusun rencana. Nah, kita sebetulnya baru masuk dalam 2 tahap pertama. Kalau teman-teman tidak melakukan, yang sudah ikut sesi 1 tidak melakukan, bahkan mungkin tujuannya aja masih bingung. Wes Bu, pokoknya saya mengalir aja. Oh, betul, saya setuju. Mengalir itu memang sewajarnya ya. Tetapi kalau mengalir tanpa tujuan, ngumpulnya di mana? Di laut. Air itu mengalirnya ke bawah. Nah, di sini kita mengantisipasi hal itu terjadi gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menyusun rencana, kita melakukan eksekusi, apa yang harus kita lakukan, action plan kita berikutnya. Nah, baru kita bisa monitor berkala. Bisa dilakukan Anda suami istri dengan ada kesepakatan. Ini bisa jadi komunikasi yang baik di keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Kita kemarin sudah bicara. Suami itu arsitek, istri itu pengelola, misalnya demikian. Siapa yang mau bawa uangnya sih nggak jadi masalah, kan rekeningnya di salah satu gitu ya, tapi yang satu berperan untuk A, yang satu berperan untuk B. Nah, mari kita lanjutkan. Kenapa setelah kita menetapkan tujuan, ini mungkin memang belum ketemu ya, atau misalnya masih bingung, aku mau apa ya, pokoknya cukup aja lah, cukup sehari ini cukup. Oh betul, tapi besok masih ada sehari lagi. Gitu ya kalau ditambahkan. Nah, ini adalah tujuan keuangan ya. Ketika kita tahu tujuan keuangan, itu kita tahu menempatkan prioritas. Jadi tidak semua orang menempatkan setiap masalah pada hal yang penting dan mendesak terus. Kalau setiap orang seperti hari ini ya, bulan Juni, kita tahu anak-anak akan anak yang pertama akan naik jenjang, bukan naik kelas, naik jenjang. Artinya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kalau nggak direncanakan, kita sudah tahu tahun 2021 anak kita akan naik jenjang ke tingkat berikutnya. Apa yang diprioritaskan? Kalau kita punya sistem grinding baik, nggak akan kecapai. Makanya kita mesti punya prioritas mana yang kita dulukan, supaya kita menghindari situasi yang penting dan mendesak. Bayangkan ketika orang situasinya selalu penting dan mendesak, itu stres loh.
Kalau orang stres artinya terus dia bertindak gegabah. Harus bayar uang pangkal misalnya. Bulan ini. Paling lambat bulan Juni. Paling lambat misalnya bulan Juli atau mungkin sudah lewat. Karena kita mikir pendek, takut nggak dapat tempat lagi. Nah, awal mula dari pinjol yang sekarang sedang kita lagi viral di medsos kan, guru di Semarang sampai ratusan juta kena pinjol, misalnya tuh. Nah, menjaga prioritas, membuat prioritas ini sangat penting. Ketika prioritas sudah kita buat, kita bisa melakukan dengan satu keputusan, ya disepakati bersama. Demi apa? Untuk kita bisa capai hari depan kita. Ke depan ini mau kemana gitu ya. Bu, tapi keadaannya pandemi. Justru keadaan pandemi ini kita masih bisa memilah-milah. Mana yang jadi prioritas dulu. Ketika itu terjadi, makanya ilmu mencukupkan diri, cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan, itu akan terjadi. Nah, kenapa kita harus buat tujuan keuangan? Buat yang sudah tadi tahu kemana uangnya pergi, atau mungkin sudah tapi masih bolong-bolong, atau belum jelas, atau bahkan ya pokoknya mengalir aja. Ayo sama-sama kita mulai dari sekarang. Kita belajar membuat tujuan keuangan supaya kita memberikan arah langkah kita itu benar. Bukan sekedar pelit, bukan sekedar hemat. Tapi bagaimana kita bijaksana karena apa yang kita kerjakan itu kita bertanggung jawab. Kita kemarin sudah belajar ada keterbatasan buat kita. Kita terbatas secara kemampuan, secara usia, secara produktivitas. Nggak mungkin kan kita terus kerja. Kesehatan kita juga usia 55, 60 kan nggak bisa terus-terusan bekerja seperti hari ini. Misalnya begitu. Karena ada tanggung jawab, jadi memberikan arah yang benar. Kita ngerti situasi dan kondisi diri kita, tidak memandang orang lain yang, oh dia punya ini, aku harus begini, atau memaksakan seperti hari-hari ini anak harus sekolah di international school misalnya demikian. Ya, saya sedang belajar kemarin sempat nulis untuk sekolah anak usia dini. Itu PAUD kalau sekarang ya, preschool ya, sebelum TK. Orang bilang nggak perlulah sekolah dari awal, kasihan anaknya mosok sekolah terus. Tapi itu tuntutan zaman sekarang. Kenapa? Karena target untuk nulis calistung itu bukan lagi di SD loh, tetapi di TK sudah ada gitu, sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa menulis. Nah itu situasi-situasi yang harus kita mengerti, tapi tanpa memaksakan diri kita ngikutin orang lain gitu ya. Nah, ketika kita membuat tujuan keuangan, kita akan memotivasi untuk membangun keuangan yang sehat. Membangun keuangan yang sehat itu apa? Ya, kemarin kita sudah belajar, jangan pendapatan kita lebih supaya jangan ngutang. Kalau pengeluaran kita lebih kecil daripada pendapatan kan malah bisa saving. Tapi kalau misalnya pendapatan kita lebih kecil dari pengeluaran, hasilnya utang. Nah, kita mau seberapa akan melanjutkan hidup dengan seperti itu gitu. Motivasi uang yang sehat, kita tidak bekerja untuk mengejar uang, tetapi bagaimana uang itu kita bisa gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kemuliaan amanat agung. Nah, bagaimana apa yang akan kita capai gitu ya. Kemudian membuat tujuan keuangan adalah mempersiapkan masa depan, ada pensiun, ada pendidikan anak, ada hal yang tidak terduga itu ada risiko hidup. Orang punya risiko hidup meninggal, mati muda gitu ya. Seperti COVID ini kan jadi ancaman buat semua orang, kecelakaan sehingga membuat orang tidak produktif di masa yang produktif. Nah, itu kan jadi masalah, anak-anaknya masih kecil tapi ya karena absen duluan ya, dipanggil pulang duluan tanpa persiapan. Wah, bagaimana jadinya dan sebagainya ya. Kemudian ini juga meningkatkan komunikasi keluarga. Contohnya begini, kenapa lampu harus dimatikan? Supaya bukan sekedar hemat, tetapi bagaimana itu juga untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi orang tidak salah mengerti kenapa ada perubahan-perubahan yang ada di rumah ya, karena tujuan itu harus dicapai. Oke, baik.
Bagaimana menyusun rencana? Nah, ini kita kemarin sudah bahas. Tujuan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan. Tujuan yang bisa ditunda itu keinginan. Tujuan yang untuk kebaikan itu bukan untuk kesombongan ya. Kebaikan itu karena kita ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita menjadi saksi gitu ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu tujuan kemuliaan. Jadi bagaimana kita bisa menyusun rencana. Karena antara kebutuhan, keinginan itu bisa jadi tipis sekali gitu. Keinginan yang ditempelkan kepada kebutuhan bisa jadi kebutuhan dan harus dipenuhi kalau kita tidak bisa memilah semuanya gitu. Nah, Amsal 24 ayat 6 bilang gini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Bukankah hari-hari ini kita berperang, saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu? Kita melawan keadaan, bagaimana kita bukan hanya survive kita, tapi bisa jadi penakluk gitu dari keadaan pandemi yang seperti sekarang ini. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi saya terima kasih kalau hari ini bukan posisi kita sebagai penasehat, tetapi cara malam ini Bapak Ibu ikut sampai bahkan 2 kali session di Where Your Money Go sampai 2 kali ini ada karena Bapak Ibu teman-teman semuanya punya kerendahan hati, kita mau menang bersama-sama. Oke, kita ada dalam komunitas profesional in Christ CKI Injil Kerajaan Semarang. Jadi tetap stay di komunitas ini ya, dan bahkan saya tahu Radio Rema juga mendukung kita semuanya. Setiap hari Kamis ada sesi bisnis dan keuangan. Jadi kita bisa encourage terus tuh sebetulnya untuk kita bisa on track gitu ya, dan bahkan kita bisa menambah apa yang kita perlukan ya. Oke. Tapi dari semua yang penting adalah praktek, Bapak Ibu. Kalau nggak praktek semuanya nggak akan jadi gitu ya. Nah, ini ada 3 masalah mungkin jawaban dari salah satu tadi. Kenapa kita sampai nggak membuat tujuan? Karena takut gagal. Allah, aku bikin rencana nggak pernah tercapai kok. Ya. Atau ragu-ragu, apa iya sih saya bisa sih? Saya ini kan karyawan, cuman kerja biasa. Saya bukan orang yang punya banyak uang. Oh, bukan kita tidak mengukurnya dari banyak atau sedikit yang kita bicarakan, tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa mengelola. Oke ya. Dan akhirnya ketika kita ragu-ragu semuanya, akhirnya kita punya masalah dalam menunda-nunda. Nah, nanti di akhir sesi kita akan bicara soal time value of money. Kita akan bicara TVM. Tadi saya sudah ngomong malam ini kita akan bermain sedikit dengan otak kiri kita ya. Oke, panduan membuat tujuan keuangan yang baik. Nah, ini sudah dijelaskan sedemikian. Harapan saya habis sesi Where Your Money Go yang kedua ini nggak usah ada yang ketiga. Kalau Bapak Ibu semua sudah melakukan, teman-teman sudah melakukan, teman-teman langsung ketemu aja sama teman-teman di Proing ini. Yang pasti akan memandu kita untuk kita bisa membantu kita lebih baik ya. Sampai mungkin kita akan bikin Pak Budi, Pak Handi atau Pak Kris nanti akan bikin celebration gitu ya. Wow. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita ya. Mulai dari mana? Divisualisasikan, ditulis. Bu, tapi kan pandemi nggak bisa ketemu. Seperti hari ini kita juga nggak ketemu loh, tapi kita bisa loh melakukan. Bikin dream yang bisa dicapai. Contoh, nanti anak saya mesti S1 di sini di tempat tertentu, atau misalnya anak saya mau jadi dokter dan sebagainya, saya mesti bisa mencapai dan sebagainya ya. Dibuat secara tertulis. Nah, jadi nggak ngawang, nggak jadi halu gitu ya, nggak jadi mimpi yang tidak pernah terjadi, tidak pernah jadi kenyataan, padahal semuanya bisa loh ya. Dan bisa diukur. Makanya malam ini kita hitung dalam matematika. Bisa dimonitor. Nah, bisa dilihat, kan kita mainnya dengan angka. Uang itu kan angka, berapa jumlahnya? Itu kan pakai angka. Dalam tenggang waktu berapa? Nah, kalau kita ngomongin anak sekolah, ada dong tenggang waktunya, ya kan? Ya. Nah, kalau sudah selesai, makanya wah kita bisa rayakan. Betapa kalau komunitas Proing ini sama-sama kita bisa menyelesaikan destiny kita, tujuan hidup kita masing-masing akan jadi sangat luar biasa. Yang anaknya masih kelas 2, ini kan kalau dilihat anak-anaknya masih di usia-usia ini masih sama-sama ya. Jadi satu waktu
bukan pensiun dari kebahagiaan, bukan pensiun dari kesejahteraan, tapi pensiun dengan bahagia dan sejahtera. Betul, amin. Oke. Nah, 6 langkah membuat praktis membuat tujuan keuangan. Tulis tujuan keuangannya secara spesifik ya. Nanti kita akan belajar bikin tenggang waktu dan buat standar supaya kita masih punya tahapan untuk menjangkau ke atasnya. Buat goal tujuan yang realistis dan bisa dicapai. Contoh yang nggak realistis itu misalnya bagaimana? Anakku harus jadi presiden gitu. Presiden RI hanya satu. Se-Indonesia dengan penduduk 270 juta. Nah, itu kan sepertinya kurang pas gitu ya. Nah, jadilah fleksibel. Kita fleksibel itu bukan berarti kita terus mengendorkan, tetapi kita bisa menyesuaikan standar. Kalau misalnya sekarang kebiasaannya setiap minggu harus berlibur, nah kita fleksibel ya, 1 bulan jadi sekali aja lah kita makan di luar. Misalnya begitu. Demi apa? Demi mencapai tujuan keuangan. Dan yang keenam ini paling penting, mulai sekarang dan jangan ditunda. Oke? Siap semua ya? Mari kita mulai dengan tujuan rumah kita. Masih ingat ya gambar yang ini kemarin ya? Oke. Pertama bahwa ini sudah disampaikan Pak Handi dalam session khotbah di gereja. Apa yang harus dipenuhi sebagai fondasi pertama adalah cost of living. Bagaimana cara kita mengatur cost of living kita? Bahwa pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pendapatannya 10 juta, jangan hidup dengan 12 juta. 2 jutanya dari mana? Nah, kan nggak mungkin. Ya. Bagaimana mengatur biaya hidup? Biaya hidup kita harus belajar untuk cukup. Cukup itu berapa? Cukup itu nggak ada jumlahnya, karena cukup itu keputusan. Saya cukup dengan budget sekian misalnya ya, yang sudah ditetapkan. Ya sudah, yang kita mesti ingat bahwa pertama adalah perpuluhan, 20 kita nabung, maksimal 30. Cukup 30% untuk bayar cicilan, nggak boleh lebih dari itu, dan 40% untuk biaya hidup. Bagaimana 40% ini kita mengatur biaya hidup? Coba dibagi dengan pos-posnya. Pos apa itu? Dibagi dengan per amplop. Setelah kita ada pengeluaran tetap, bayar listrik, bayar air, untuk utility di rumah, itu kan biaya tetap. Nah, dipisahkan untuk biaya makan, untuk biaya transport, dan sebagainya. Nah, makanya kita mesti bikin anggaran untuk itu. Cost of living saya nggak akan bahas lagi. Kemudian bagaimana dengan P3K? P3K ada emergency fund, dana darurat yang harus kita keluarkan. Contohnya dana darurat untuk kepentingan apa? Misalnya Bapak Ibu sudah ikut asuransi gitu ya, atau pengen fasilitas yang lebih gitu ya, nggak pengen ke dokter yang rujukan, mungkin memang sudah punya BPJS, tetapi karena harus biasa dengan dokter yang ini, Anda harus bayar rawat jalan sendiri. Nah, itu bisa pakai dana darurat. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, contohnya rumah bocor, harus benerin, harus nembel, dan sebagainya, itu bisa pakai biaya dana darurat, karena harus ada. Nah, dana darurat ini harus tetap dalam jumlah yang sama. Kemarin kita sudah belajar kalau single income 6 kali dari biaya hidup. Kalau Anda double income, ada suami istri yang bekerja 3 kali. Ya. Nah, kemudian ada income protection. Kenapa ada income protection? Karena tadi ada tanggung jawab kehidupan yang berdampingan dengan risiko, sehingga kalau terjadi risiko itu jangan kita transfer sendiri, jangan kita bebani sendiri, tapi kita bisa mentransfer ke perusahaan asuransi misalnya ya. Buat teman-teman di sini yang jadi agen asuransi atau investasi, please malam ini kita ada di sini untuk sama-sama melayani, jadi berkat ya. Terus habis itu terus diprospek gitu ya. Nanti akan jadi tidak objektif lagi kita punya goal dari sini. Jadi income protection itu perlu, asuransi itu perlu. Kenapa? Karena ada tanggung jawab kehidupan buat kita, khususnya kepala keluarga. Ada anak dan istri. Kok terjadi resiko sama pohon keluarga ini ya, pohonnya yang roboh karena sakit,
karena risiko hidup kecelakaan, karena meninggal, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Anak-anak ini harus hidup. Makanya income protection ini minimal 50-100 kali dari biaya hidup kita. Nanti akan kita hitungkan. Nah, kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan ini yang paling esensi dan bisa ditebak waktunya kapan terjadinya. Anak dari kalau sekarang usia 2 tahun, kapan dia akan TK? Kapan dia akan SD? Kapan dia SMP? Selama kurikulum belum berubah, masih 3 tahun akan berjalan sama. Kecuali nanti dia ada acceleration, ada bisa ikut akselerasi, itu akan berbeda lagi gitu ya. Tapi kita kalau dalam kondisi normal Indonesia masih bisa ditebak usia 5 TK, usia 7 SD, usia 12-13 masuk SMP, kemudian SMA sampai jenjang perguruan tinggi. Apakah kita akan menghitung sampai S2? Boleh dihitung sampai S2 karena memang sekarang S1 itu sudah jadi satu hal yang biasa ya, bahkan mungkin bukan S2 lagi karena Anda semua di sini pasti sudah sarjana strata 1. Kalau kita sarjana strata 1 yang disekolahin sama orang tua yang SMA, masaan kita mau nyekolahin anak kita juga strata 1 kan pengen strata 2 dong. Kalau bisa bahkan lebih dari itu. Kalau bisa kita ambilnya di luar negeri gitu ya. Punya sekolah kompetensi-kompetensi yang lebih dari papi maminya misalnya begitu ya. Jadi ini pendidikan. Pendidikan itu investasi atau konsumsi, ikutnya konsumtif gitu. Pendidikan itu anak itu bukan investasi kita Bapak Ibu. Jadi anak itu memang tanggung jawab yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa hidup mandiri kelak, tidak tergantung kepada orang lain. Bisa dipahami ya. Kalau anak dijadikan investasi, nak kamu tak sekolah yang pintar ya, noni mesti pintar. Nanti kalau papi mami tua, papi mami ikut kamu. Bukan itu loh. Papi mami juga tetap mesti mandiri karena anak-anak nanti punya hidup sendiri. Jangan kita menjadi sandwich generation yang membebani hidup mereka kelak. Sehingga kita berikan pendidikan terbaik. Oh bukan, pendidikan itu ada tanggung jawab orang tua supaya anak-anak mandiri pada waktunya nanti kelak ya. Oke, kemudian masa pensiun. Pensiun itu apa sih? Pensiun itu posisi di mana seseorang tidak lagi bekerja secara keharusan ya, misalnya dalam jam kerja tertentu jam 9 sampai jam 5 sore ya, untuk harus kerja. Kalau enggak nanti enggak bisa makan karena masih ada target-target yang harus dipenuhi. Bukan. Pensiun dalam arti kata pensiun itu bagaimana kita bisa menjalankan tetap beraktivitas tapi tidak lagi dengan target-target harus menghidupi biaya hidup. Jadi kita bisa pelayanan, kita bisa pergi-pergi, kita bisa berkomunitas, tapi bukan dengan satu beban harus kerja. Kalau nggak kerja, bukan itu. Tapi bagaimana kita pensiun tetap bisa beraktivitas, tapi aktivitasnya tidak untuk hal-hal yang primary gitu ya. Nah, kemudian warisan. Nah, ini kemarin kita sudah belajar. Ini adalah fondasi keuangan kita. Nah, bagaimana ini? Nah, mungkin sebagian kita nggak senang ya. Ini saya dapatkan dari Pinter Politik, tapi ini cukup masuk akal bahwa ini kalau ngomongin di luaran sana orang ngomongin biaya sekolah, dana pendidikan, itu biasanya hanya ngomong uang pangkal aja atau SPI, sumbangan pengembangan institusi. Ya, ini ada satu survei yang dibikin, nanti kalau mau googling juga bisa. Ini adalah uang kuliah yang ada per semester dari berbagai universitas. Jadi per semester, nggak hanya uang pangkal. Dengan uang pangkal yang kita siapkan aja nggak cukup loh untuk anak bisa sampai kuliah. Dan ternyata bisa dilihat, wow banget loh. Bagaimana kalau kita tidak menyiapkan hal ini gitu ya. Per semester 21,5. Anak saya juga per semester sekian belas dan lumayan. Itu hanya per semesternya ya, ada UKT, ada SKS dan sebagainya. Itu harus bisa dicicil, nggak bisa. Itu sudah satu konsekuensi bahwa kita menyekolahkan anak ya memang harus gitu ya, harus menyiapkan tugasnya anak-anak di sekolah gitu ya. Kalau dilihat di sini paling tinggi adalah untuk kedokteran. Kedokteran satu semester itu 22,5 juta per semester. Bukan uang pangkalnya.
Ya, uang pangkal dihitung berbeda. Nah, kalau itu tadi uang semesternya, ini adalah biaya membesarkan anak. Saya ambil dari kredit GoGo, nanti coba dicari. Kira-kira angkanya besar atau kecil atau relatif ini? Mungkin perlu didekatkan ya. Jadi kalau Anda sekarang punya baby, enggak baby juga ya, 0 sampai 6 tahun atau balita, ternyata ada biaya makan dan sebagainya, kalau dihitung ya, itu sampai 122 juta. Pas SD, ini ada biaya pendidikan, SPP dan sebagainya, yang ada biaya kesehatan anak, ada biaya mainannya dia, 108 juta. Kalau tadi kan kita ngomongin uang semesternya, ini biayanya dia nih. Ternyata nggak murah ya. Nggak kerasa kan? Betapa kita sekarang harus mengucap syukur bahwa hari-hari kita ini dicukupkan oleh Tuhan. Kalau ngelihat surveinya angka sedemikian, matematikanya pasti nggak nyampe misalnya begitu. Tapi ternyata Tuhan cukupkan. Kalau anak saya 2, ada SD, ada SMP, ya hitung aja lihat nih surveinya. Artinya kita melihat apa sih? Kalau dari data grafik begini, kita melihat memang ada satu kebutuhan, ada sudah dihitung ada biaya hidup. Jadi biaya hidup itu bukan sesuatu yang abstrak gitu ya, tapi benar-benar ada dan mereka sudah bikin survei dan hasilnya luar biasa. Ponsel, pulsa, apalagi sekarang kan naik ya. Maka siapkan dana tambahan yang totalnya 121 juta 200. Ini untuk masa SMP sampai masa SMA. Kalau masa kuliah, mungkin nanti dia mesti ngekos dan lain sebagainya, ini di luar SPP dan segala macam, ketemu 438 juta. Ya, oke, malam ini tidak mau membuat teman-teman khawatir, tetapi bagaimana kita bisa berhitung. Kita jadi pengelola yang cerdas buat apa yang kita percayakan, supaya kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya apa yang Tuhan, talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Ya, oke, izinkan saya pakai nama servant. Servant itu adalah pengelola, tapi karena orang Semarang jadi Servanto. Ya. Nah, namanya adalah Pak Servanto. Pak Servanto ini single income, artinya Pak Servanto bekerja sendiri, istrinya sebagai housewife, sebagai ibu rumah tangga. Nah, gaji Pak Servanto 10 juta. Nggak usah nanya ya, dipotong PPh berapa, pokoknya 10 juta aja biar gampang hitung, karena ini contoh. Istrinya usia 31 tahun, anak yang pertama 7 tahun. Jadi ini ideal banget nih. Menikahnya pada saat masih betul-betul produktif ya, jadi punya anak di usia 26 tahun. Ideal banget, lulus kuliah, bekerja, menikah gitu ya. Anak kedua baru 15 bulan, saya hitung 2 tahun aja ya. Anak ketiga coming soon, masih dalam progres ya, masih ditenun Tuhan. Akan lahir perkiraan HPL Juli 2021. Nah, Pak, asumsinya ya, ini saya asumsikan, Pak Servant ini punya aset tabungan 50 juta, rumahnya sudah rumah sendiri, jadi dia nggak ngontrak lagi. Dia nggak KPR juga, tapi sudah rumah sendiri. Kemudian sudah ada kendaraan roda 4 milik sendiri, nggak pakai KPM, nggak pakai hutang, dan tidak ada cicilan hutang, tidak ada kartu kredit, tidak ada KPR, tidak ada KTA, dan sebagainya. Pokoknya hutangnya 0. Nah, Pak Servan ini sekarang sedang merencanakan dana pendidikan untuk anak-anaknya, sekaligus menyiapkan rencananya untuk pensiun. Karena Pak Servan ini punya tujuan nggak mau ngerepotin anak. Pada saat nanti dia pensiun, akan hidup dengan istrinya, rencana ya, dan tetap bahagia gitu ya, melihat anak-anaknya mandiri. Nah, bagaimana menghitung fondasi keuangannya? Bagaimana nih? Fondasi keuangannya apa? Yang slide tadi yang kita sudah bahas, ada cost of living sampai dengan warisan tadi.
Terus kapan waktu untuk memulai usaha sendiri? Ini untuk rencana persiapan pensiunnya. Nah, tapi yang jadi fokus sementara adalah bagaimana membuat anak-anaknya untuk mandiri. Itu kerinduannya dari Pak Serven tadi, mumpung masih muda, 33 tahun. Nah, mari kita lihat. Saya pakai hitungan pensiun dulu karena hitungan pensiun saya dulukan karena kalau ngitung dana pendidikan anak kan tiga orang, kalau pensiun kan cuma satu gitu ya. Sini kita pakai usia pensiun 55. Tapi boleh nanti kalau misalnya pas konsultasi, pas mentoring misalnya dengan teman-teman Proing, bisa saya mau pensiun muda, sekarang nggak musim kerja sampai 55. Betul, karena sekarang di salah satu bank yang besar di Indonesia 35 tahun aja sudah disebut pensiun dini. Dan trennya sekarang lagi jadi YouTuber dan entrepreneur, insurance planner dan whatever, technopreneur dan sebagainya. Ya. Kita pakai usia masih wajar-wajar aja lah, 55. Ekspektasi usia ya 70 tahun. Ya, supaya gampang hitung gitu ya, sesuai Alkitab 70 tahun, umur 70 tahun ya. Inflasi untuk pensiun saya bedakan hanya 8%, tapi yang ini yang saya bikin bunga investasi 12%, saya beranggapan Pak Servanto ini orangnya sangat agresif gitu ya. Orangnya petualang sehingga dia berani mencoba sesuatu yang baru, punya adrenalin yang baik gitu ya. Nah, berapa dana pensiun harus disiapkan oleh Pak Servanto ini ketika 55 tahun selesai dan dia akan hidup sampai 70, berarti masih ada 15 tahun ke depan untuk menikmati masa pensiunnya. Nah, mari kita lihat, saya memakai hitungan yang ada. Biaya hidup sekarang dengan 2 anak dan calon anak 1, calon baby yang akan lahir 1, 5.600.000. Karena tadi nggak ada hutang ya. Karena tadi semua rumah, mobil, semua sudah dimiliki sendiri dan tidak ada cicilan kartu kredit. Umur sekarang 33 tahun, usia pensiunnya 55 tahun, ekspektasi hidupnya 70 tahun, asumsinya pakai 8% dan 12%. Pada saat pensiun, anak pertama sudah 29 tahun. Saya rasa sudah menikah gitu ya. Karena papanya kan menikah 27. Biaya yang sekarang 5.600.000 pada saat nanti pensiun di usia 55 itu 22 tahun lagi akan jadi 30 juta dengan inflasi 8%. Oke. Kemudian biaya pensiun setelah dikurangi biaya-biaya, karena kan nanti pada saat saya hanya kurangkan 10%, bisa lebih tinggi lagi pengurangnya, kan sudah nggak bayar sekolah anak lagi. Pada saat pensiun, asumsinya semua sudah selesai. Ya. Kebiasaan untuk tidak ada cicilan tetap dipertahankan, jadi bukan 30 tetapi 27 juta. 27 juta kali 12 kali 15 tahun ketemu 3 miliar dana yang harus disiapkan pada saat pensiun. Maka Pak Servanto harus menabung 2,9. Tadi gajinya berapa? 10 juta kan? 10 juta biaya hidupnya 5,6. Jadi kan masih ada sisa. Setelah tahu seperti ini, 2,9 harus ditabung untuk pensiun. Supaya bisa pensiun mandiri, tidak menjadi pensiun yang sandwich. Oke ya. Kunci dulu di persiapan pensiunnya. Nah, sekarang bagaimana menghitung dana pendidikannya? Nah, ayo kita sama-sama lihat. Yang punya anak, yang baru keluarga baru, yang Anda merencanakan menikah, kalau ada di ruangan ini bagus banget. Karena kapan dana pendidikan itu harus disiapkan? Idealnya pada saat bayi dalam kandungan. Idealnya begitu. Bu, anakku sudah 10 tahun, sudah 12 tahun. Lebih baik tidak ada kata terlambat untuk memulai. Karena kalau sudah 10 tahun berarti kan makin dekat lagi. Secara time value of money makin mahal harganya. Tetapi ketika masih di kandungan, nah kita masih punya waktu dan itu pokoknya masih lebih early, lebih awal itu semuanya akan lebih murah lah. Nah untuk dana pendidikan,
sebetulnya kalau pakai inflasi 10% relatif lebih, ya harusnya bisa sampai ke 15% ya. Tapi ini saya pakai yang 10% saja. Ini saya hitung bukan sekolah yang gratis. Sekolah gratis itu kan memang betul ada, tetapi kan dengan kuota. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua anak bisa masuk, punya kesempatan masuk di sekolah yang prestis dan gratis gitu ya. Tetapi banyak orang tua sekarang bagaimana ketika saya mendidik anak, anak saya juga bisa kompeten. Ketika tidak hanya sekolah, tapi dia bisa punya keterampilan, dia punya skill, dia punya lingkungan yang baik, siap untuk pergaulan yang baik dan segala sesuatu dengan keimanan yang bertumbuh dan segala macam lah, macam-macam pilihan orang. Bahkan sekarang ada sekolah alam, maksudnya berinteraksi dengan alam, tidak ada di dalam ruangan yang tatap muka demikian, tetapi anak-anak betul-betul diberikan explore dalam jam belajarnya untuk mengeksplorasi dirinya dengan alam. Nah, ini saya ambil contohkan lagi bunga investasi 12%. Bu, bunga investasi 12% ditempatkan di mana? Saya ambil asumsi itu dulu karena Pak Servanto masih muda ya. Bunga deposito hanya 3% loh, Bu. Betul, bunga deposito hanya 3%. Makanya deposito tidak kita sarankan untuk investasi yang jangka panjang. Karena dana pendidikan ini kan dana yang harus disiapkan dalam waktu yang panjang gitu ya. Ini saya ambil asumsi uang pangkal 2020 dari berbagai kota, jadi saya ambilkan average aja gitu ya. Kalau misalnya Anda masuk ke international school, nggak mungkin TK 5 juta, SD 10 juta. Ini sudah lebih dari itu ya. Ini hanya uang pangkal, bukan SPP, bukan bulanan ya, karena kalau SPP nanti juga hitungannya berbeda. Ada yang mulai 300, ada yang 500, ada yang 1 juta dan sebagainya, tergantung dari sekolahnya. Sekali lagi ini hanya asumsi. Kalau Anda bilang saya mau dihitungkan dong Pak Budi yang lebih detail, yang sesuai dengan selera saya, teman-teman nanti bisa chat ya, mepet dengan teman-teman Proing supaya bisa kita bantu ya, karena teman-teman di Proing saya tahu banyak sekali yang kompeten untuk di bidang keuangan, dan saya sangat yakin integritas mereka untuk menjaga kerahasiaan dari data masing-masing sangat bisa diandalkan. Untuk TK 5 juta, SD 10 juta, SMP 15, SMA 15, saya ambil asumsi ini satu jalur, satu tempat, satu sekolah. Jadi nggak perlu nambah-nambah. S1 50 juta. Bu, murah banget 50 juta. Saya ambil sekali lagi rata-rata. Gitu ya. Nggak bagus dong. Iya, karena kedokteran saya tahu kedokteran itu sudah 400 juta sekarang untuk uang pangkal. Kalau tadi disampaikan SPP-nya 22 juta 500 per semester. Nah, ini saya ambil uang pangkal hanya untuk mempermudah Bapak Ibu teman-teman menghitung berapa inflasi yang terjadi di pendidikan dan apa yang harus kita lakukan terhadap biaya pendidikan ini supaya pada waktunya tersedia. Karena dana pendidikan ini begini, bedakan ya, yang kita butuhkan adalah dana pendidikan, dana yang tersedia pada saat dibutuhkan ketika khususnya anak kita naik jenjang. Nah, karena concern-nya kita kepada anak, seringkali kita begini, ketika ada sales datang, ada marketing datang, ngomong soal pendidikan, kita langsung senang pendidikan, ada asuransi pendidikan, ada tabungan pendidikan. Ini hal yang berbeda. Jadi, kita mesti sangat tahu dengan itu. Harapan saya setelah sesi ini, Bapak Ibu cerdik. Ya, kalau selama ini kan karena kita nggak ngerti, kita tulus-tulus aja. Oh ya, gitu ya, gitu ya, gitu ya, dan kita tanda tangan. Setelah sesi ini, setelah sesi belajar, Bapak Ibu baru membayar. Jangan membayar kalau belum belajar. Oke ya. Jadi kita akan belajar apa solusinya, apa yang harus dilakukan setelah ini. Tabungan kah, asuransi kah, atau investasi? Oke, kita melangkah dulu. Anaknya Pak Servan tadi berapa? Pak Servanto? 3 ya. Nggak bisa dihitung langsung 3-3-nya. Kita ngitung anak pertama dulu. Saya mengabaikan anak pertama pria atau wanita, cewek atau cowok. Pokoknya anak ke-1 dengan usia sekarang 7 tahun.
Oke. Biaya TK sudah lewat, biaya SD sudah. Jadi yang disiapkan adalah dana untuk SMP. SMP biaya saat ini adalah 15 juta. Pada saat nanti anaknya Pak Servan naik jenjang ke SMP, yang 15 juta 2021 akan jadi 26 juta. Karena inflasinya tadi saya hitung sedikit hanya 10%. Jadi untuk mencapai 26 juta, angka cicilannya hanya 231 per bulan. Hanya untuk SMP. 3 tahun berikutnya, anak pertama ini akan naik SMA 2030. Berarti dengan 15 juta, inflasi 10% akan jadi 35 juta. Oke. Jangan ngantuk Bapak Ibu. Bu, bagaimana kalau saya menghitung sendiri begini? Bisa, bisa. Tapi hanya parsial. Kalau yang diperhatikan tahun-tahunnya supaya Anda bisa menghitung dengan tepat ya, cari di Google, menghitung dana pendidikan gitu bisa. S1 pada tahun 2033 sekarang 50 juta akan jadi 156. Sehingga total biaya yang dibutuhkan anak pertama untuk SMP, SMA, kuliah hanya sekali lagi uang pangkal ketemu 218 juta. 18 juta ini dengan investasi return 12%, maka akan didapat 856.000 cicilannya yang harus ditabung per bulan. Anak pertama. Sekali lagi, ini hanya uang pangkal, bukan SPP, bukan biaya hidup seperti yang slide yang tadi ya, yang dari kredit buku tadi. Sekarang anak kedua. Nah, sekali lagi mengabaikan gendernya, cewek atau cowok, tetapi anaknya Pak Servanto ini sekarang umur 2, mungkin lagi di PAUD ya, belum berasa, tapi 3 tahun lagi dia akan TK. Nah, TK sekarang masih 5 juta gitu ya, jadi butuhnya 6,6. Demikian seterusnya, lihat lonjakannya ini nih. Sama-sama S1, tapi ketika tadi ciciknya atau kokonya tadi perlunya dana hanya 156 juta. Pada saat S1 anak ini sekarang, yang nanti anak kedua di 2038, jadinya 252. Naik kan? Nah, dari sini teman-teman Bapak Ibu semua sudah bisa menghitung. Kalau seandainya saya terlambat merencanakan, berarti cicilan tabungan yang harus saya buat per bulan pasti lebih besar. Oke. Mulainya sama. Biaya hari ini startnya 50 juta, tetapi karena waktu berbeda, nah jadinya lebih besar. Sehingga tabungan untuk anak kedua yang harus lakukan setiap bulan 944.000. Sampai kapan? Sampai 2038. 2038 Pak Servanto usia berapa tuh? Tenang, masih 17 tahun ke depan. Belum pensiun. Ya, karena pensiunnya Pak Servanto kan usia 55. Kan? Sudah ya, catat ya, anak pertama dan anak kedua berapa harus nabungnya. Tadi di pertama sudah ketemu dana pensiunnya yang harus ditabungkan. Anak ketiga masih kok sudah dihitung. Anak itu juga berkat. Ayo kita hitung sekalian, mumpung malam ini kita harus merefleksi diri kita. Ya, berapa yang harus kita siapkan. Anak ini akan sarjana pada 2040. Ini papinya udah ulang tahun belum? Udah pensiun belum? Hampir. Ya, tapi mungkin cicitnya sudah siap, sudah bekerja lah ya. Nah, pada saat nanti anak ketiga untuk kuliah saja jadi 305. Kalau itu biaya kuliah yang saat ini 50 juta, bukan yang kedokteran ya. Kok kedokteran pasti sudah sangat jauh lebih mahal. Bu, kok nggak ngitung buat S2? Saya asumsikan S2-nya anak-anak ini nanti dapat beasiswa atau pada saat posisi dia sudah bekerja. Ya, supaya jangan membebani Pak Servanto, karena pada saat anak-anak nanti S2 sudah pensiun, jadi saya hitungnya cuma sampai S1 aja, gitu ya. Anak kedua ini lebih murah cicilan bulanannya, hanya 795.000.
sekali lagi ini asumsi kalau nilai return atau nilai investasinya 12% ya, tetapi kalau deposito ya tinggal dikalikan 4 aja, berarti untuk anak ketiga nabungnya harus 3,6 kalau yang pakai instrumen deposito dan sebagainya. Oke, siap ya? Mari kita bantu Pak Servanto menghitung roadmap dari dana pendidikan untuk 3 anak ke depan. Ya, anggaplah semuanya berjalan baik gitu ya, Pak Servanto akan kerja, naik karir dan sebagainya. Tahun 2024 ini anak kedua akan naik masuk jenjang TK ya, 6,6. Tahun 2027 terus nih. Jadi kalau Pak Servanto adalah teman komsel kita akan ucapkan selamat ya memasuki journey yang luar biasa bersama dengan tim Proing ya, tentu ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita. Lihat nih, kalau Pak Servanto teman komsel kita, nah mulai 2024 itu akan terus 2004, 26, 27, 28, berhenti 1 tahun di 2009, kemudian 30, 32, ini untuk biaya total 3 anak. Pak Servanto baru akan lepas dari total biaya pendidikan itu di 2040. Yang merah-merah ini saya asumsikan ini kuliah anak pertama, anak kedua, dan anak keempat tadi. Biaya uang pangkal untuk 3 anak. Ya. Kira-kira ngelihat angka ini, mapnya gini, ular tangganya menarik. Cantik kan? Jumlahnya oke. Kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira kalau itu terjadi kepada kita, apakah kita tidak harus masih akan bersantai-santai, tidak menyiapkan? Ini ada di depan mata loh, ini bisa dihitung loh, betul nggak? Nah, sekarang solusinya apa? Kita teman komsel, kita akan bilang, Pak Servanto, Tuhan Yesus pasti mencukupkan. Haleluya, pasti. Tetapi cara kita bagaimana? Untuk kita mengelola seperti yang ada. Karena betul, karena keterbatasan kita dari 5 roti dan 2 ikan ketika Tuhan memberkati sisa 12 keranjang. Betul ya? Tapi bagaimana kita bisa secara teknis melakukan itu dalam dunia senyatanya kita ketika kita sudah tahu roadmap dana pendidikan ini. Ini baru dana pendidikannya ya. Oke. Kita tutup roadmap ini. Jadi total berapa yang harus ditabung Pak Servanto? Bapak servant ini namanya ada servant, pengelola ya yang bijaksana. Ini adalah cost of living, biayanya bahwa pengeluaran harus di bawah pendapatan. Jadi pendapatannya harus lebih tinggi gitu ya. Kalau 10 juta sudah tepat tadi karena Pak Servanto hidup dengan 5.600.000, masih punya tabungan 50 juta. Yang kedua, menyiapkan P3K, dana darurat. Berapa besarnya dana darurat? Nah, dana daruratnya harus 6 kali. Berarti 34 juta. Tapi sudah punya 50 juta. Kelebihan dong? Iya. Nah, nanti kita taruhkan ke tempat yang lain. Ini juga diasumsikan Pak Servanto belum punya asuransi jiwa. Asuransi jiwa, uang pertama yang dibutuhkan Pak Servan adalah 1,1 M. Kenapa 1,1 M? Karena 100 kali dari biaya hidup. Ya. Kemudian ada biaya pendidikan. Nah ini loh Pak Servanto, kalau teman-teman ini teman komselnya Pak Servanto misalnya kita memposisikan itu, yang harus ditabung Pak Servanto ada setiap bulan 2.917.000 untuk pendidikan saja. Untuk dana pensiun 2,5. Ini sekali lagi asumsi kalau 12%. Tapi kalau naruhnya 4%, hanya 4% misalnya di deposito, kalikan 4. Berarti berapa? 2,9 dan 2,5 sama dengan 5.400.000 dikalikan 4. Setiap bulan Pak Servanto harus nabung setidaknya berapa? 2,9 tambah 2,4
2,5, 5.400.000 ya, 5.400.000 setiap bulan, 5,5 lah. Itu hanya untuk pensiun dan pendidikan yang nggak boleh diutak-utik. Lah kalau tadi uangnya income-nya 10 juta, kira-kira cukup apa enggak? Habis dong buat mikirin pendidikan sama pensiun. Terus hari-hari bagaimana? Nah, itulah yang sekarang kita sedang bicara. Ayo kita segera mulai. Ya, apakah Pak Servanto terlambat? Tidak. Tetapi bagaimana kita bersama-sama mencari potensi kita, apa talenta yang kita belum tunjukkan ya. Mungkin saya tahu tapi Anda belum tahu. Ayo kapasitas kita naikkan. Bukan mencari uang banyak, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga pada waktunya itu kita bisa tepat. Contohnya begini, ini banyak jebakan bulan-bulan ini, orang punya pinjol itu sampai 40 pinjol. Kenapa terjadi? Ya tadi pinjam hanya 1,5 juta, harus ngembaliin dalam waktu singkat jadi 40 juta loh. Kok bisa? Karena bunga pinjol bisa satu. Sementara kalau sekarang di bank yang memang resmi ya, seperti KUR itu bunganya hanya kredit usaha rakyat. KUR itu bunganya cuma 3%, bayangin. Per tahun. Kalau yang ini pinjol bunganya per hari, bagaimana nggak pusing? Nah, karena memang didesak supaya demi anaknya mendapat pendidikan yang baik, cepat, gampang, nggak ada orang tahu, pakailah pinjol, pakai acara duitku lah, pinjam aku lah, dengan segala macam nama lembaga peer-to-peer-nya, P2P-nya. Jadi, ayo kita sama-sama cermati nih sekarang. Bagaimana kita mengelola hari-hari ini, waktu kita, keuangan kita, dan sebagainya. Ya, apa yang kita punya. Dana pensiun boleh nggak, Bu? Saya kesampingkan dulu. Saya fokus dana pendidikan dulu. Oke, misalnya itu jadi prioritas yang kedua setelah dana pendidikan, nggak apa-apa, tapi ketahui bahwa kita harus concern juga untuk mencapai di sana. Karena tadi, untuk tujuan keuangan kita harus punya prioritas. Setelah kita punya prioritas, kita punya keputusan untuk melakukan. Memang benar harus mencapai itu. Kemudian untuk capai apa? Visi masa depan. Soal warisan bagaimana, Bu? Belum, saya tambah pusing kalau saya ngomongin warisan. Warisan kita ngomongin itu sangat priceless sekali ya. Udah bicara value of life dulu, bagaimana caranya anak-anak kita hidup, bagaimana caranya. Yang tidak diajarkan orang tua kita kan cara mengelola keuangan. Ya sudah, ini dulu kasihkan, ini dulu berikan. Bagaimana mereka mengerti ini kebutuhan, ini keinginan. Bagaimana mereka mengerti, anak-anak mengerti cara memperpanjang nilai ekonomi barang. Nanti pada step warisan berikutnya kita akan belajar sangat lebih detail bagaimana warisan. Karena warisan itu juga tergantung dari objek tempat di mana harta berada. Jadi masih ada faktor pajak dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak usah belajar itu dulu lah. Kita belajar yang esensi dari yang paling sangat pokok ini ya. Jadi dari cost of living, ada P3K, ada income protection, ada pendidikan, ada pensiun. Kira-kira dengan gajinya 10 juta, cukup atau nggak cukup? Jawabannya tetap harus cukup. Nah, bagaimana cara mengatur cukup itu? Nah, kita sudah tahu sekarang. Nah, saya kembali lagi ke poin yang tadi. Apa bedanya? Dengan begini kan kita ngerti hal apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita sudah menghitung demikian gamblang, demikian terang, kita ngerti sehingga kita nggak gampang dibohongi, kita nggak gampang terpengaruh dengan investasi bodong. Kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang sangat muluk-muluk gitu, sehingga kita sangat lebih jelas apa yang harus kita lakukan. Ini sangat basic sekali. Kalau pertanyaannya makanya di waktu lalu, boleh nggak Bu saya ikut ini, belum boleh nggak Bu saya ikut itu. Ngerti dulu tujuannya itu untuk apa. Dengan ngerti tujuannya, kita mengerti resikonya, kita mengerti berapa yang kita butuhkan waktu dan sebagainya, kita akan melakukannya dengan tepat. Sorry, minta izin. Oke. Wah. Ya Bu Vina, ini jadi investasi pendidikan dan asuransi pendidikan.
Ya, apa bedanya asuransi pendidikan dan investasi pendidikan dan tabungan pendidikan? Ini Pak Servanto anaknya 3 kan pasti mikir, pasti langkah apa yang bagus buat saya? Pak Servanto betul tidak ada cicilan, tapi asuransi belum ada. Asuransinya dibeli dulu sesuai prioritas, nggak usah langsung 1M, bertahap aja nggak apa-apa. Nah, pendidikan ini bagaimana mencapainya? Asuransi pendidikan itu mengcover kalau terjadi, jadi gini konsepnya asuransi itu transfer resiko. Kalau terjadi meninggal kepada ayah, pohon keluarga, pemberi nafkah, bisa ayahnya meninggal atau sakit kritis, kan dia nggak kerja, nggak ada income 10 juta lagi. Terus anaknya masuk nggak sekolah? Nah, dengan ikut asuransi pendidikan, sekalipun ayahnya pulang ke surga, papanya pulang ke surga, ada uang pertanggungan yang diberikan untuk kelangsungan hidup itu dari income protection. Untuk pendidikan tadi, preminya, maksudnya biaya bulanan yang harus disetorkan komitmen pembayaran preminya, biaya kontribusinya, itu akan diberikan ke rekening anak kita, tapi bukan sebesar jumlah SPP-nya anak kita, tapi sebesar uang premi bulanannya. Biasanya sampai anak usia 25 tahun. Itu asuransi pendidikan. Jadi asuransi pendidikan itu premi yang akan dilanjutkan oleh perusahaan apabila orang tua terjadi risiko meninggal dunia atau cacat tetap total sesuai dengan manfaat yang diambil. Kemudian kalau investasi pendidikan, itu kita menempatkan sejumlah uang pada tempat tertentu yang memang kita ambil, kita gunakan pada waktu yang kita rencanakan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tempatnya di mana? Macam-macam. Sesuai dengan kita mampu menerima resikonya, risiko dalam arti kata, begitu investasi, ada risiko, ada hasil. Itu selalu berdampingan tuh, orang biasanya high risk, high return, dan sebagainya. Saya nggak ngomongin investasi malam ini, karena itu terlalu personal bagi masing-masing kita. Ya, yang paling dasar adalah mengerti dulu dari kebutuhan P3K, income protection, pendidikan, dan pensiun. Yang jadi masalah dari fondasi keuangan ini apa? Cost of living aja orang nggak tahu. Berapa cost of living saya? Berapa biaya hidup saya? Nggak tahu. Karena biaya hidup sudah ditumpangi dengan gaya hidup. Sekali lagi, biaya hidup yang ditumpangi gaya hidup sudah jadi nggak jelas berapa biaya hidup saya. Makanya jadi nggak bisa nabung. Saya tahu memang itu susah karena kita hidup di era yang sangat hidup begini, ya, dengan serba mudah, dengan serba instan. Tapi makanya itu malam ini acara sesi ini ada supaya kita bisa tahu basic COL-nya berapa. Sehingga apa lagi yang harus kita lakukan. Masa depan yang bagaimana yang kita harus lakukan. Ya. Ya. Oke. Oke. Ini terakhir karena habis ini Pak Handi akan mengisi sesi kita. Satu lagi Pak Budi. Ya. Mungkin minta maaf Bu, singkat saja Bu, karena waktu kita terbatas Bu. Ya, betul. Nah, ini adalah tadi harga penundaan kalau ini saya hanya ngitung dari pensiun, usia Pak Servanto 33, maka sekarang usia tabungan pensiunnya harus 2,9. Kalau Pak Servanto menunda sampai 2040 untuk ngurusin pensiunnya akan jadi 4,8. Oke? Jadi ayo kita tetap semangat bahwa kita hidup itu bukan untuk kita, tapi hanya kita harus mampu menjalankan tanggung jawab kehidupan. Nggak usah nunggu. Siapa senantiasa memperhatikan angin, dia nggak akan pernah nabur. Dan siapa senantiasa memperhatikan awan, dia nggak akan pernah menuai. Artinya orang yang cuma tinggal tetap di situ aja. Oke, saya rasa itu Pak Budi. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Oh, Pak James. Wah, ini peserta kita yang luar biasa. Ayo Pak James, boleh dibantu unmute? Saya ya, coba saya bisa. Oh, silakan Pak James. Selamat malam. Selamat malam Bu Vina. Ya,
Halo Pak James. Oke, malam Bu Vina. Nah, sekarang kita kalau bidang ini kan, kalau bulan lalu kita sibuk ngurusin baju lebaran kan. Nah, sekarang kita ngurusinnya uang masuk sekolah. Nah, Ya. ini. Betul. Nah, kalau buat kita sih ya, mungkin saya mau kita kalau tahu sekarang ini kan sekolah online ya. Kalau dulu kan masuk sekolah apa sih? Beli seragam. Sekarang sekolah online juga masih pakai seragam. Terus buku pelajaran sama alat tulis. Nah, sekarang bertambah satu lagi, dianggarkan juga itu elektroniknya juga, ya kan? Nah, kalau aku mau tanya nih, nah gini, apa itu namanya? Misalnya ya, namanya sekolahan itu, kalau kita lakukan, kali ada orang yang ambisius, pengen sekolah yang bergengsi gitu. Nah, tapi ada juga yang kalau kita tahu, tadi Bu Vina bilang sekolah negeri itu uangnya 21 juta ya, Bu? Bener? Nah, Bu. Iya, tadi saya lihat. Semester untuk semesteran. Segitu. Soalnya gini, ya mungkin karena sekolahnya bukan sekolah, harusnya kan kalau gini. Soalnya kalau saya tahu ini kan, kita ini kan Agustus baru pengumuman ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN itu. Nah, seringkali ada yang gini, saya udah bayar di Unika nih contoh ya, terus keterima Undip, uang di Unika saya ambil, saya masuk Undip dengan terpotong tuh, dengan bisa balik modal ya 70%, yang 30% saya kembalikan ke saya. Itu kan paling orang sekolah swastanya motong 2 juta lah buat biaya administrasinya gitu. Nah gini, kira-kira ya kalau boleh nanya, bagaimana tipsnya kalau kita misalnya nanti untuk yang menata uang kuliah yang sudah dikembalikan itu. Nah itu aja sih sementara itu dulu. Soalnya kalau perhatiin anak-anak kuliahan hari ini ya sudah menghebohkan dunia marketplace Indonesia, di mana salah satu fast food harus tutup hanya karena keedanan dan light it up dynamite BTS. Itu aja sih. Ya, oke. Berarti yang dimaksud Pak James tadi seru ya, memang mengelola uang yang dikembalikan. Nah itu. Karena sudah keterima di perguruan tinggi negeri, tentunya kan biayanya lebih rendah ya, uangnya kembali itu. Diapain, Bu? Oke. Thank you, Pak Jim. Saya berdoa buat teman-teman yang berandai, yang penting mencapai cita-citanya, mimpinya. Sekolah negeri atau sekolah swasta tidak jadi satu yang esensial, karena ke depan ini yang dibutuhkan adalah skill dan kompetensi dari individu, dari kita sendiri. Ada sekolahnya di pelosok, tetapi dia memang bisa growing up dirinya, jadi malah dia bisa. Tapi yang sekolah di tempat yang memang prestis, tapi malah nggak berhasil juga gitu. Jadi yang pertama adalah capai cita-citanya. Tapi kalau dikasih kesempatan milih, karena memang untuk yang sekolah swasta biasanya daftarnya itu sudah early sekali gitu, bahkan mungkin Oktober lewat jalur prestasi sudah dapat PPDM apa istilahnya, saya seperti lupa ya, jalur prestasi, jalur akademik yang spesial karena dia memang punya prestasi akademik, prestasi secara sosial, olahraga memang sudah baik, sudah diterima di sekolah swasta. Bahkan negeri pun juga sudah diterima, tetapi ketika dia ikut STMP, ujian negeri termasuk, itu berkat buat dia. Dia sekarang tinggal melangkah A atau B. Seperti yang harapan dan cita-citanya yang sesuai, karena mungkin posisinya berbeda ya, dan beda jurusan. Kalau ada uang kembali sekian persen, katakan 30%, wah itu sesuatu juga dong, diapakan uang itu? Nah, saya boleh nanya, kira-kira anak ini nanti, pasti kan orang tuanya sudah merelakan, kalau sudah diberikan buat kita dong, kecuali kok papi mami minta, ini buat adikmu lagi, habis itu hanya papi mami lah, jangan diminta lagi. Tapi kalau itu uangnya kita sendiri, kita mau apain uang itu? Oke, step berikutnya ya, kalau uang itu memang adalah uang, asumsinya adalah uang kita, balikin ke kita. 30% itu katakan uangnya 5 juta, itu cukup besar loh. Misalnya uang baliknya 5 juta, itu cukup besar, mau diapain?
Nah, kita memilih berarti pilih yang negeri dong, uang dari uang sekolah swasta balik ke kita. Kita punya 5 juta, kita upgrade. Apa yang kita butuhkan, mungkin laptopnya kita harus kita upgrade nih, buat beli laptop. Kalau laptop sudah memadai, handphone perlu di-upgrade nggak? Saya rada berpikir 2 kali kalau beli handphone. Karena handphone bukan esensial lagi buat, kecuali Anda memang IG ya, Instagramable gitu, yang memang itu untuk produktif ya silahkan, mungkin harus ganti handphone dengan uang 5 juta itu. Tapi kalau tidak, manfaatkan untuk hal yang produktif. Yang kedua, bisa loh dicobain untuk beli reksadana, karena mungkin satu waktu kita akan PKL, PKN, atau untuk dana pendidikan yang lain, yang waktunya masih nanti, bisa disimpan di reksadana. Reksadana apa? Nah, coba kembali lagi, makanya dari sekarang disetting tuh tujuannya. Atau bisa lagi 5 juta ini kalau misalnya memang Anda tidak ngekos, disimpan dulu. Ya, kalau Anda ngekos bisa bantu papi mami bayar ngekos. Misalnya kan begitu. Ada hal yang bermanfaat, ada hal yang berguna, punya nilai sekarang dan yang akan datang. Kalau Anda mau belajar, Bu, dibeliin saham boleh nggak? Itu uang dingin atau uang panas? Kan Anda sendiri juga, kita sendiri, Pak Jim sendiri kan harus punya uang P3K dong. Ya nggak? Ya. Nah, punyain yang segitiganya tadi. Menurut saya begitu sih. Tapi puji Tuhan, saya berharap ada kembalian. Wah, saya kira malah dibeliin motor atau di DP-in mobil, Bu. Iya, bijaksana sekali, Bu. Thank you. Nah, ini sih ada pertanyaan yang mengganjal sebetulnya. Tadi ada yang tanya, Bu, kalau pilih tempatnya, wadahnya itu mau dikelolakan di mana? Apakah diikutkan asuransi, ataukah diinvestasikan, atau investasinya bentuknya apa? Beli properti kah, beli emas kah, atau dikembangin di bisnis, Bu, diputerin kerja, Bu? Menyiapkan dana pendidikan tadi, Bu. Jadi menyiapkannya, saya puterin di bisnis, atau menyiapkannya saya investasi, apa ya kalau investasi ya? Atau kan tadi Bu Vina sempat singgung ada namanya asuransi pendidikan, Bu. Itu boleh, Bu, jawaban singkat, Bu, mungkin yang mencerahkan. Boleh. Ada aset real, ada aset paper. Kalau tadi yang investasi saya bicarakan adalah aset dalam bentuk investasi dalam bentuk paper. Tapi kalau mau dibentukkan ke bisnis boleh, tapi jangan 100% uang dimasukkan ke sana, apalagi untuk bisnis yang dititipkan ke orang. Tujuannya supaya apa? Kita harus memegang kendali atas bisnis kita. Jadi tetap hati-hati, jangan 100%, tetap kita pakai diversifikasi dari investasi. Taruh beberapa persen untuk tidak dalam satu tempat. Tapi boleh Pak Budi, boleh, tapi asal jangan 100%. Menghindari risiko yang lebih tinggi. Ya, betul ya. Tidak menaruh satu telur dalam satu keranjang ya, Bu ya. Menarik sekali. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau enggak ada, karena waktunya juga sudah mepet banget, mungkin kita mau konklusi ya, Bu ya, Bu Vina ya. Kita mau tutup acara ini. Jadi dana pendidikan memang ada, dan kita harus suka tidak suka, mau tidak mau, kita perlu menyiapkan ya, Bu. Tapi kita perlu berbesar hati dan mengatur strategi tentunya. Menentukan satu langkah pertama yang tentunya akan menjadi langkah kedua dan selanjutnya, daripada tadi menunggu-nunggu dan mengignore, dan pada akhirnya anaknya butuh juga, mending kita menetapkan langkah. Betul gitu ya, Bu Vina ya. Nah, nanti ini ada ya, kalau boleh, ini dari Proing akan ada kontak number yang bantu Bapak Ibu untuk kalau ada pertanyaan yang mungkin setelah ini mikir-mikir, diskus sama pasangan ya, kira-kira gimana nentuinnya, dana pendidikan, dana masa depan, dan ada pertanyaan, bisa ketik Proing, nama, usia, pekerjaan, dan problem yang dihadapi, bisa kirim ke nomor WA JKI, nanti dari tim Proing akan membantu. Gitu ya. Acara mungkin akan saya tutup, Bu Vina. Thank you banget, dan
sudah menjadi berkat untuk kami semua di JKI IKA. Dan untuk penutup, sepertinya Pastor Tina sudah hadir ya, sudah siap ini. Bu Tina, mungkin ada pesan-pesan juga Bu Vina untuk pada malam hari ini. Terima kasih buat Bu Ervina untuk sharingnya, sehingga jemaat JKI Injil Kerajaan tambah pinter supaya tahu duitnya itu diatur dengan baik. Ya, saya berterima kasih Bu Ervina sudah jadi berkat buat kita semua. Kita akan tutup dalam doa ya. Yes. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih karena kami semua belajar Tuhan bagaimana kami harus mengendalikan uang yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan kami dikendalikan oleh uang. Karena kami mau Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengatur semua keuangan dengan baik dan dalam takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semua diberi kepercayaan menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga. Karena itu yang Engkau cari di akhir zaman ini Tuhan. Bagaimana orang percaya, anak Tuhan yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di akhir zaman ini. Doa kami Tuhan malam hari ini, pakai kami sebagai bendahara-bendahara dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau memberkati Bu Ervina dan keluarganya, juga pelayanannya. Berkati Tuhan akan hamba-Mu ini di mana sudah menjadi berkat besar untuk kami semua. Berkati Bu Ervina, berkati gerejanya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Thank you Pastor Tina. Yuk, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Vina, terima kasih Pastor Tina. Amsal 21 ayat 20 mengatakan, orang bijak suka menyimpan untuk masa depannya, tapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Sampai ketemu di acara Proing selanjutnya. God bless.